Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk pertemuan pengantar teknologi informasi. Di topik ini kita akan membahas ethics dan society. Ya, pembahasan ini cakupannya, implikasinya juga ke bagaimana penggunaan di global internet terutama ya, baik dari sisi mungkin etik, kemudian sisi society-nya ya. Nah, di sini kita berbicara etika teknologi atau teknologi ethics ya. Apa itu teknologi ethics? Jadi termasuk teknologi ethics itu subdisiplin etika yang berkaitan dengan pertimbangan etis dalam pengembangan, penggunaan, dan dampak teknologi. Kemudian melibatkan pertanyaan-pertanyaan tentang bagaimana teknologi mempengaruhi masyarakat, individu, dan lingkungan, serta apa yang dianggap etis dalam pengembangan dan pemanfaatan teknologi. Nah, ini berkaitan terutama untuk penggunaan. Kita mungkin sebagai pengguna di internet, baik di media sosial terutama, ya, itu terdapat banyaknya pengguna, jutaan bahkan miliaran pengguna di media sosial. Ketika kita berbicara, ketika kita melakukan aktivitas di media sosial terutama, itu harus kita pertimbangkan etik atau etika dari teknologi itu. Jadi bagaimana ketika kita bisa lebih baik ya di dunia ataupun di media sosial tersebut yang bisa dilihat banyak orang. Jadi ada beberapa etik yang bisa kita terapkan karena memang ini berkaitan dengan tetap di bidang security-nya ya, di bidang keamanannya. Ketika kita terlalu mungkin ataupun banyak hal-hal yang mungkin kita tidak sadari ketika kita mengunggah sesuatu gitu ya, mungkin foto-foto atau video yang sebenarnya privacy itu bisa disalahgunakan ya, sehingga itu salah satu etik ya, baiknya memang yang mungkin kita tindak anggap privacy ataupun yang mungkin apa namanya berupa foto-foto itu baiknya memang tidak disarankan untuk diunggah-unggah ke media sosial tersebut karena nanti berkaitan dengan etik sini ya, bagaimana penyalahgunaan dari video ataupun foto-foto yang ada pada setiap individu yang dipublish ya di internet ataupun di media sosial tersebut ya. Jadi ada beberapa kata kunci di etika teknologi ini. Yang pertama ada privacy dan keamanan, kemudian keamanan cyber, ya, kemudian etika di internet dan kebebasan berbicara banyak ya. Jadi jenis-jenis dari apa namanya etik teknologi atau etika teknologi ini yang ada sehingga dengan adanya kenapa adanya teknologi ini, etik teknologi ini yang merupakan subdisiplin etika, karena memang berkaitan dengan ini ya, banyaknya penyalahgunaan dan semacamnya yang ada di internet tersebut, terutama misalnya di media sosial. Sehingga ada nanti beberapa beberapa kebutuhan ya, adanya beberapa kebutuhan yang harus diterapkan ketika sudah adanya pelanggaran-pelanggaran yang ada di internet tersebut. Terutama ini ya mengenai hak kekayaan intelektual ya. Hak kekayaan intelektual ini sebentar ya. Ya, jadi ketika bicara hak kekayaan intelektual ini atau intellectual property rights ya, ini berbicara mengenai contohnya seperti ini ya, ini saya tuliskan ada hak cipta, paten, merek dagang, hak desain industri. Jadi ketika ada hak cipta, paten, merek dagang, dan hak desain industri ini bisa individu ya, individu, bisa kelompok ya, kelompok. Mungkin bisa organisasi juga ya, bisa organisasi
untuk membuat ini tadi ya, hak cipta. Jadi di Indonesia ini ketika kita membuat hak kekayaan intelektual ini kita urus nanti di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Di sini saya contohkan, saya membuat surat pencatatan ciptaan. Saya ada membuat tulisan dengan judul ini ya, SLA and Network Availability Mechanism Implementation Scheme for Customer Service Provider ya. Ini saya buat, kemudian saya buat hak cipta atau surat pencatatan ciptaannya. Jadi di sini ketika saya sudah buat surat pencatatan ciptaan, tidak ada bisa yang duplikasi lagi. Salah satunya seperti itu gitu ya, tidak bisa menduplikasi. Karena ini mengenai nanti etik tadi ya, etika di internet tadi. Ini salah satu contohnya. Kemudian yang kedua itu ada kode etik ya. Kode etik itu atau ethical codes ya. Itu panduan perilaku yang mengatur bagaimana individu, perusahaan atau profesi harus berperilaku dalam konteks teknologi ya. Misalnya banyak organisasi teknologi memiliki kode etik yang mengatur tindakan dan keputusan mereka dalam hal privasi, keamanan, privasi, keamanan dan tanggung jawab sosial ya. Contohnya banyak perusahaan-perusahaan yang mendunia ataupun di Indonesia ini sendiri gitu ya. Mereka punya kode etik yang harus kita patuhi gitu ya. Contohnya seperti ini, Microsoft dia punya legal compliance and ethics at Microsoft ya. Nah, kita harus ketahui biasanya juga ketika kita melakukan pembelian pada perangkat pada software, itu ada kode etik yang harus kita baca nantinya, ataupun biasanya kita centang itu nanti ketika kita install misalnya produk-produk dari Microsoft ini gitu ya. Kemudian ada yang poin ketiga itu ada komputasi hijau atau green computing. Nah, berbicara mengenai green computing atau komputasi hijau ini yang paling penting saat ini. Jadi banyak penelitian sampai saat ini mengembangkan green computing ini. Jadi bagaimana ini berbicara mengenai komputasi hijau ya. Artinya di sini seperti ini ya, seperti saya tuliskan, merupakan pendekatan etis untuk pengembangan dan penggunaan teknologi yang berfokus pada keberlanjutan lingkungan. Jadi berbicara green computing ini memperhatikan atau melihat lingkungan, artinya itu bagaimana ketika kita terapkan teknologi itu tapi bermanfaat ataupun tidak mengganggu lingkungan. Itu contoh umumnya lah ya, yang dimaksud komputasi green computing itu. Jadi mengurangi dampak lingkungan dari teknologi, termasuk mengurangi konsumsi energi, ini yang termasuk ya. Mengelola limbah elektronik dan menggunakan sumber daya dengan bijak ya. Jadi ketika kita bicara mengurangi konsumsi energi, pasti bicara bagaimana pemakaian yang kita gunakan. Makanya secara default ya, di perangkat-perangkat handphone sekarang itu ada misalnya ini ya, kalau nggak salah baterai saver ini ya. Jadi bagaimana dengan baterai saver ini ketika mungkin handphone kita itu mungkin tidak kita gunakan, ataupun untuk menghemat daya dari mungkin penggunaan di di baterai di handphone kita itu lebih safety dan lebih terukur nantinya ketika kita menggunakan mode dari baterai saver ini. Ini memperhatikan lingkungan. Kemudian memang banyak yang sampai saat ini dikembangkan. Sebenarnya ketika kita menggunakan wireless itu, terutama ya wireless access point ya, ketika kita terhubung dengan jaringan nirkabel atau yang disebut jaringan nirkabel ya, terkoneksi ke beberapa access point, itu memang tidak green computing karena itu sangat mengganggu untuk frekuensi ataupun komunikasinya ya dari jaringan nirkabel ini. Tapi sampai saat ini banyak penelitian yang dilakukan untuk green computing ini, terutama untuk wireless tadi. Sama halnya ketika kita menggunakan perangkat komputer, perangkat laptop, ketika sudah selesai atau tidak
digunakan, itu kita shutdown ya. Jadi itu salah satunya memang untuk ini mengurangi ya, untuk dari dampak lingkungan itu sendiri, karena memang tanpa kita sadari, ketahui perangkat-perangkat elektronikal digital saat ini yang kita gunakan itu berbahaya untuk keadaan lingkungan sekitar gitu ya, terutama untuk manusia. Nah, selanjutnya seperti ini, ada Energy Star ini yang disponsori oleh Energy Star ini untuk green computing tips. Di sini ada conserve energy ya, kemudian ada reduce environmental waste ya. Di sini ada beberapa tahapan kita bisa komplit, lihat di internet untuk beberapa tips dari green computing ini ya. Seperti ini tadi saya sebutkan, turn off monitor, printer, and others devices when not in use ya. Jadi itu tidak kita usah gunakan ketika sudah selesai penggunaan yang kita lakukan untuk perangkat komputer, baik itu perangkat handphone ya, terutama ketika malam hari mungkin koneksi ke internetnya kita disable gitu ya, itu lebih baik gitu ya, seperti itu ya. Seperti itu yang harus kita terapkan untuk ethics dan society ini, termasuk society-nya untuk komputasi hijaunya. Kemudian untuk ethics-nya di sini ada kode ethics. Kita bisa temukan di berbagai software dan aplikasi ketika kita install, ataupun kita bisa lihat ya. Ada tadi yang pertama, hak kekayaan intelektual ini ya, berupa hak paten, merek dagang, ini harus kita buat supaya tidak disalahgunakan. Kemudian ada kode etik, termasuk nanti misalnya kita temukan ada copyright ya. Nah, ini termasuk juga dalam hak kekayaan intelektual ya, ketika bicara copyright ini. Biasanya di semua perusahaan itu menerapkan copyright untuk beberapa teknologi yang ada ataupun produsen yang memiliki banyak software ataupun aplikasi yang akan diperjualbelikan ya. Cukup sekian dulu ya untuk pembahasan mengenai ethics dan society. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.